Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kembali petani Indonesia menemani Anda. Yo Bang Heri, apa nih? Ya, Alhamdulillah juga kali ini saya bisa menemani kawan-kawan semuanya. Saya berada di Petung Jatuh ya. Hari ini saya mencoba datang ke lahan milik Pak Didi dan Pak Ronald ya, yang beliau juga termasuk petani ubi jalar di sini tapi masih pemula ya. Kemarin meminta saya datang ke lokasinya beliau, tapi ternyata tanamannya itu tumpang sari dengan pohon alpukat ya, semuanya seperti ini. Nah, ini kebun alpukat tapi ditumpang sari dengan ubi jalar jenis varietas Cilembu Madu ya di sini. Nah, tapi kayaknya tidak dirawat ya kawan. Nah, ini sambil saya menunggu pemiliknya, ini saya mereview sebelumnya ya, kayak gini. Nah, ini antara rumput dan tanamannya itu kok malah ini ya, kalah ya tanamannya. Jadi yang banyak ini malah rumput semuanya sampai bawah. Padahal ini kemarin saya tanya nanamnya sekitar 15.000 batang ya. Prediksinya kan paling tidak dapat 15 ton ya untuk 15.000 batang. Tapi kalau ini mungkin mendapatkan sepertiganya saja sudah untung ya. Karena apa ya? Karena sebenarnya lahannya bagus tapi tidak dirawat ya, hasilnya ya yang jelas tidak akan maksimal seperti itu prediksi saya. Dan sebelum saya ketemu beliaunya ini sudah saya amati kawan-kawan ya. Nah, ini masih menggunakan teknik lama ya kalau di sini, karena memang beliaunya itu belum termasuk yang sering menanam, mungkin baru 4 kali panen ya di sini. Nah, ini setelah mengenal saya, insya Allah akan ke depan ini akan belajar lebih banyak tentang budidaya ubi jalar, entah varietas apapun ya. Ini nanti akan berhasil dengan baik ya. Metodenya yang jelas ini menurut analisa saya, kesalahan fatalnya berada di gulma yang dibiarkan sampai seperti ini. Itu sangat fatal sekali karena sangat mengganggu pertumbuhan, dan juga teknik tanamnya yang di sini tidak sesuai ya, untuk kategori di daerah saya ya, atau daerah Kecamatan Donto itu MPDL-nya sekitar 620 sampai 700 meter ya. Nah, karena memang ya seperti inilah, kalau kita bertani itu belum ada sharing sama yang sudah berpengalaman. Jadi ini alhamdulillah beliaunya kemarin juga sempat datang ke rumah saya berbincang-bincang, minta arahan agar berkembang ubi jalar atau bertani ubi jalar itu berhasil dengan sukses ya. Ya, kalau seperti yang saya tanam lahan seluas ini minimal 10 ton lah, ini luas sekali ya, berada di jalur poros antar provinsi ya. Itu depan itu adalah jalur poros nasional antara yang menuju Pacitan ya. Ini adalah jalur utama, ini berada di pinggir jalan raya dan luas sekali memang ya. Kalau normalnya ini 10 ton dapat ya, tapi kayaknya ini menghasilkan ke angka 5 ton saja ini kayaknya enggak nyampe ya. Karena tak prediksi dari hasilnya pun kecil-kecil sekali ya. Itu tadi faktor perawatan juga yang jenis ini. Nah, ini umbinya sebenarnya kelihatannya bagus ya, tapi nah contohnya kayak gini, banyak terdapat bercak-bercak pada umbinya ya. Nah, seperti ini. Kalau di sini sudah jarang pembeli yang mau kayak gini ya. Sudah rusak, terkena, kalau saya bilang itu ini cacing kulit ya, yang menginfeksi memakan kulit dari ubi jalar ya. Biasanya untuk varietas Cilembu ini lebih suka ya, jadi akan sangat mempengaruhi pangsa penjualan kita pada konsumen. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah kerugian kita, walaupun hasilnya lumayan sudah masuk standar besarnya, tapi
kalau melihat kondisi umbinya kayak gini kan susah ya untuk penjualannya. Kita tidak bisa masuk untuk spek ovenan, untuk kemasan yang kita jual mentah secara sudah bersih, tapi ini biasanya cuman masuk ke gorengan sama pembuatan keripik saja ya, jadi itu kerugian kita ya. Nah ini bapak-bapaknya juga bekerja sudah pada datang. Nah ini saya mengamati dulu dari hasil umbi ya. Nah ini akan kita bahas nanti setelahnya ya, penyebab adanya cacing kulit yang menyerang pada tanaman ubi jalar. Nah, ini pemilik lahan juga sudah datang. Nah, seperti ini ya, kondisi ini pejan mengerikan ya. Nah, padahal ini lahannya bagus banget, tapi perawatannya bisa dikategorikan tidak ada. Ini ya hasilnya kayak gini. Nah, ya Pak. Monggo Pak. Ini kurang nih, telat. Ini pemilik lahan. Nah, inilah kawan, hasilnya kayak gini ya. Ini ya, untuk petani ubi biasanya sing paling ditakuti ya sing kayak gini. Ngeluh, Pak. Pusing ya. Ya yang jelas itu tadi akan mengganggu nilai pasarnya. Yang jelas ini kan sudah yang namanya cacat ya, cacat luar. Jadi sudah masuk kategori reject ya. Sebenarnya untuk bagian dalam ini masih bagus, tapi untuk penampilan itu sangat kurang ya. Seperti contohnya kayak gini. Nah ini loh. Nah ini parah ya. Buat jalan ini Ya itu Pak. Itu namanya cacing kulit dia ini. Kalau yang kena embuk kan ini yang dimakan embuk keruak-keruak seperti ini. Nah tapi untuk yang ini cacing merah ini cacing kulit, namanya cacing kulit ubi. Itu memang susah dikendalikan, walaupun kita pestisida pun tidak bisa. Susahnya ya itu, kalau sudah kena ini sangat susah sekali. Muncul lagi ya Pak ya. Kayak gitu. Nah sebenarnya yang paling rawan ubi madu ya ini Pak. Tapi untuk varietas yang lain insya Allah tidak sampai seperti ini. Tidak separah ini. Tidak separah ini. Entah itu penyebabnya jenisnya memang disukai penyakit itu atau enggak. Untuk pengamatan saya, untuk yang paling rawan kena cacing kulit yaitu jenis ini, jenis ubi madu Cilembu ini. Manis. Ya. Apa karena ada cairan madu itu? Iya, ya mungkin. Tapi untuk varietas yang milik saya sendiri yang madunya melebihi ini ya aman. Nah, Bapak kemarin sudah datang ke tempat saya kan melihat mulai dari nol usia segini-gini sampai yang panen kan nggak ada ya. Kalau ada mungkin ya cuman nggak ada 1% yang rusak ya. Nah, ini padahal dari ini KW piro Pak? Sama 2 KW 2 KW 1 ini tinggal gorengan. Nah, ini tinggal masuknya. Ini biasanya cuma ke masuk gorengan, keripik itu saja. Tapi untuk spek oven ini yang jelas yang pertama itu mengganggu penampilan. Ya, karena untuk yang namanya makanan kalau penampilan kurang menarik, gitu Pak. Pertanyaan muncul di meja. Nah itu pasti jangan-jangan kenapa. Oke itu tadi ya sekilas. Tanahnya Pak Eri yang sana beda. Iya. Jadi sana itu tidak terlalu lah. Tapi begitu yang kemarin antar ke Pak Eri itu panenan sana Pak. Iya. Tanah kelep itu. Begitu turun sana tanah gembur. Ya ada juga tapi enggak parah. Enggak parah. Enggak separah ini. Ini total ini. Total ini Pak. Aku lihat kemarin Pak Lamin, wah ngeri ya ini. Ya seperti ini. Kondisi ini sebenarnya lahannya super bagus, tapi ya namanya juga rezeki juga ya Pak. Berarti memang pemilihan varietas ya varietas juga bisa menentukan. Kemudian nanti red kasdo ini insya Allah kalau red kasdo itu lebih aman Pak. Lebih aman ya, dikembangkan saja. Siap. Inilah sekilas tadi ya kawan kita mereview pengaruh lahan
sangat banyak rumput itu juga mempengaruhi Pak. Yang jelas kelembapan tanah itu tidak bisa kita kontrol, sinar kurang masuk Pak. Ini pernah pengalaman saya sendiri juga mengalami satu lokasi seperti ini, karena saya tinggal kerja yang lain, akhirnya yang penting saya pupuk itu juga kena seperti ini. Nah, jadi itu tadi ya, kesimpulannya lahan ubi jalar itu usahakan steril dari rumput. Kita mandangnya juga enak, panen enak, nah hasilnya pun sesuai harapan Pak. Kalau yang satu itu kan pengen saya balik. Iya. Ya, Pasti saya beda balik. hasilnya, pasti beda, pasti Udah suket, beda. saya cabut, di kalem tak resi. Makanya hasilnya dia lain. Ya. Nah itu contoh realnya saja seperti itu Pak. Walaupun ini satu lokasi ya, satu lokasi dengan perawatan lebih intensif sama ini bahkan bisa dikatakan tanpa dirawat ini. Okay. Yang penting tanam. Nah ini tanah ya itu tadi. Karena kan enggak ada tanam pupuk. Nah itu pupuk, Tanam pupuk, KNO, MKP. Oke, itu tadi ya. Jadi kalau kita bertani harus perawatan ini. Kita ambil kesimpulan hikmahnya dari hasil berkebun yang tanpa perawatan, cuman ditanam, dipupuk, dibiarkan, hasilnya nggak bisa maksimal. Monggo untuk kawan-kawan disimak aja di video ini, nanti apa yang ada di video bisa dicermati, diambil hikmahnya. Kalau kita bertani harus sesuai dengan arahan yang jelas itu, dan tetap semangat untuk para petani. Semoga pemilik lahan yang hari ini juga datang dan akan mendapatkan ilmu sedikit dari mungkin saya atau mungkin kawan yang lain, agar saat menanam nanti tidak seperti ini lagi ya. Kasihan banget ya. Oke, tetap semangat, jadikanlah ini inspirasi untuk berkembang kita, pola pikir kita, dan menyemangati untuk para petani. Semoga untuk Bapak yang punya lahan ini setelah ini akan menggarap kembali dengan hasil yang bagus ya, sesuai dengan harapan. Tentunya harus kita bantu untuk keberhasilan beliaunya. Terima kasih, salam dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.